keempat. Keempat, Pak. Anatomi seksional ya. Iya. Kalau anatomi imaging pertemuan kelima besok ya, insya Allah Sabtu ya. Oke. Saya akan lanjutkan untuk abdomen. Kemarin malah lebih dahulu anatomi imaging udah masuk ke pelvis ya. Yang anatomi seksionalnya malah belum. Nah, rencana hari ini saya akan ulang lagi ya, walaupun hampir sama anatomi seksionalnya. Saya akan share screen. Iya. Ini untuk pelvic female. Kalau ini yang konvensionalnya ya. Masih, Pak. Masih dilakukan ya. Oke. Jadi ini gambarnya bagaimana anatominya hampir sama lah dengan anatomi pada gambar-gambar koronal ya. Ya ini potongan koronal ada 28, tetapi saya akan langsung ke tengah saja ya, di mana saya akan perlihatkan bagaimana posisi uterus dengan vesica urinaria ya. Kemarin sudah lah, sebetulnya hanya diulang saja bahwa posisi uterus itu sebetulnya bodinya ada di superior dari vesica urinaria, tapi dia melengkung ke belakang, ke posterior, nanti sampai cervix ini di belakang dari vesica urinaria. Jadi posisinya depan, atas dan belakang, ya. Nanti akan kelihatan pada potongan sagital. Nah, ini kelihatannya hanya begini kelihatannya, yaitu saling menindih gitu ya. Uterus di superior, kemudian vesica urinarianya ada di inferiornya, ya atas bawah. Tapi padahal sebetulnya sampai potongan yang di belakang, ya, potongan di belakang dia posisinya di posterior, ya. Oke, ini vesica urinary udah nggak kelihatan ya. Untuk lebih jelas ini pada potongan sagital, ya. Recording in progress. Oke. Ya, saya langsung ke tengah. Kita lihat. Ya. Ini vesica urinary udah kelihatan, ya. Kemudian ini untuk lebih jelasnya. Oke. Nah, ini kira-kira kalau tadi dipotong di sini koronal, berarti ketemulah antara uterus dan vesica urinaria itu superior inferior. Ya, jadi jangan heran kalau seandainya Anda melihat potongan koronal kelihatan atas bawah. Tapi superiornya dia menjulur ke posterior, ya. Nah, ini persis di posterior dari vesica urinaria.
baru ke vaginanya, ya masuk. Jadi makanya kenapa pada pemeriksaan ultrasound, kemudian mungkin bisa jadi untuk pemeriksaan abdomen bawah harus full blast supaya ini bisa mengembang, jadi bisa dievaluasi dengan baik. Tapi kalau di ultrasound supaya bisa kelihatan, ya karena posisi uterus itu ada di posterior sebagian. Jadi kalau ini vesicourinary menciut, ini nggak kelihatan. Ya kalau CT scan, MRI itu nggak ada masalah. Cuman kurang mengembang ya, tidak mengkerut gitu ya. Nah ini posisinya semacam ini. Kemudian saya perlihatkan juga untuk yang retrofleksi dengan antofleksi. Ya. Ini yang posisi ya antofleksi. Ya sampai habis. Jadi kalau gambar di sini gambar pada umumnya saja, ya, dengan potongan sagital, posisinya kira-kira semacam ini, ya. Kalau saya lihat dari aksial, ya, dari aksial, Anda lebih mudah yang mana? Mungkin yang ini kali yang lebih mudah. Caudocranial. Nah, kira-kira begini. Caudocranial. Jadi ini anteriornya, ini posteriornya ya. Ya, ini koksik, ini tulang belakang. Di mana posisinya semacam ini. Anterior, posterior. Di mana vesicourinary dia di anterior dari body of uterus. Ini untuk aksialnya. Ya. Nanti selebihnya yang kanan kiri ini fragmen apa sih kok Prodi gitu? Ya nanti dilihat saja ya. Ini ada macam-macam muscle di sini. Ya. Kemudian yang biasanya fokusnya di sini. Kalau di sini nanti biasanya ada hip sendiri, ya. Kemudian untuk knee sendiri. Gitu. Nah ini kira-kira untuk female. Jadi untuk memperlihatkan uterusnya ya dengan vesicourinary-nya. Gimana letaknya dan posisinya bagaimana? Ada retrofleksi. Itu kalau tidak salah, oke di sini, tetapi di sini MRI. Langsung ke gambarannya ya. Jadi gambarnya, oke. Ini antofleksi. Kemudian yang retrofleksi yang ke belakang. Dia menjulurnya ke posterior. Tidak ke anterior. Ini vesicourinary-nya. Ya. Jadi ada dua. Tapi pernah dengar nggak bicornu? Uterus bicornu. Kelainan bawaan? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Jadi fundusnya ada dua gitu. Ada salurannya dua. Jadi ada uterusnya itu dua, ada dua, kanan dan kiri, dibelah. Jadi di tengah itu ada sekat yang ke kanan dan yang ke kiri, ya. Sebentar tapi di sini tidak diperlihatkan, ya. Ya, jadi kalau bicornu itu ini kan cuma satu nih, satu saluran gitu ya.
Ini dua saluran, jadi di tengah membelah ada sekatnya, ya. Jadi seolah-olah ada dua uterus gitu. Itu bicornu. Jadi nanti kalau ada, ini kelihatan bicornu ya, berarti ada uterusnya ada dua itu. Tapi satu batang itu, satu body itu isinya ada dua uterus, kanan dan kiri. Jadi itu bicornu ya. Oke. Ini retrofleksi untuk gambaran 3D-nya ya, tapi ya kayak gini lah, hampir sama dengan MRI. Oke, ini untuk female. Ada pertanyaan untuk female? Kalau yang laki-laki itu yang diperhatikan adalah prostat dan vesikorenarianya, ya, prostat dan vesikorenarianya. Oke, vesikorenaria, ya, dari iya. Kita lihat. Ya. Jadi bagaimana posisi dari vesikorenaria dengan prostat? Ya, dia melingkar di sini di inferiornya dari vesikorenaria. Makanya kalau ini membesar, dia akan menyempitkan uretranya, forefisum uretranya ya, saluran uretranya. Makanya susah kencing. Nah, dia posisinya ada di inferior dan melingkar pada saluran perkencingan ya, uretranya. Jadi untuk laki-laki yang dilihat ini, Anda lihat bahwa posisi prostat ini dari garis depan itu agak jauh, ya. Makanya untuk pemeriksaan ini pada pemeriksaan lain agak sulit. Ultrasound agak sulit tapi bisa. Makanya mudah kalau untuk MRI CT scan. Dan biasanya pada kasus-kasus hipertrofi prostat ini diambil, dibiopsi. Nggak ditusuk dari depan sini bukan, tapi dari rektum, dari anus. Ya. Oke, dari anus ini masuk, kemudian ditusukkan. Ini jaraknya dekat sekali, gitu. Ya. Bahkan urolog ini hanya cuma memasukkan jari untuk meraba, ya, untuk meraba pembesaran prostat ini bisa dilakukan dengan tos. Nah, ini kira-kira female dengan male-nya, ya. Koronal ini sagittalnya, tadi kita lihat aksialnya di sini, ya. Ini anterior, ini posteriornya, ya. Bagaimana gambaran vesikorenaria? Ya, sorry di MRI lebih, ya.
Ya, ini dia. Ya, sampai ini kan dari kranial to caudal, berarti sampai bawah. Ya, baru kelihatan prostatnya. Ya, jadi vesicoureternya hilang, muncullah gambar prostatnya karena prostatnya di bagian inferior dari vesicoureteria. Ya, ini bagaimana posisinya antara rektum dengan prostat. Ya, jadi dekat sekali. Ini potongan koronal. Ini belakang, ini depan ya, ini anterior, ini posterior karena posisinya dia proud. Oke. Ya. Ini untuk female. Saya tidak tahu persis siapa yang biasa melakukan MRI di sini. Mas Heri, RSGS, udah melakukan MRI? Saya hanya haral saja, Pak. Yang lain siapa nih yang biasa melakukan MRI? Ya Pak, saya Pak. Siapa nih? Dan Dedi Pak. Dedi. Nah, gimana kira-kira tuh untuk MRI untuk pelvic? Atau tersendiri atau biasanya digabung dengan abdomen? Untuk pelvis biasanya fokus pada pelvis khusus, Pak. Pelvis khusus. Jadi ya. Orientasinya kemana kira-kira? Kalau untuk ke ginek fokus ke uterus, ya, lalu reproduksi ya. Ya, lalu prostat ya khusus prostat gitu Pak. Oke, ya. Ya, itu kira-kira jadi yang lain biasanya kan diabaikan gitu karena fokusnya ke situ gitu untuk memperlihatkan itu. Dan klinis-klinisnya pasti diketahui lah ya kemana fokusnya gitu. Jadi kalau selain itu mungkin ya apakah hip ya pasti akan tersendiri ya. Untuk hip itu masuk ke MSK ya? Hip masuk ke muskuloskeletal Pak. Oke, muskuloskeletal ya, MSK ya? Iya. Oke. Jadi ada di MRI ada hip sendiri, kemudian knee sendiri gitu ya? Iya Pak. Termasuk ankle sendiri? Termasuk ankle sendiri Pak. Ankle sendiri. Oke. Nah, jadi untuk terakhir besok saya harap ada yang presentasi lah untuk hip atau knee dan ankle ya. Ini kan pembelajaran tim itu nih. Biasanya sini aja yang presentasi gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya saya akan masuk ke itu, tapi yang Anda yang presentasi untuk MSK-nya. Kalau nanti perlu slide untuk MSK nanti saya kirimkan ke Yuda ya. Ini ke MSK. Kemudian ini ada hip, ya. Nanti saya kirimkan. Oke, yang ini, ya, yang koronal, ya. Kemudian ini kira-kira gambarnya ya. Apa sih yang difokuskan di hip itu ya. Kemudian yang sagittal, jadi potongannya dari depan ke belakang untuk melihat dari sisi lateral, ya. Jadi anterior, posterior, ya. Ya. Kemudian untuk melengkapi aksial, ini untuk mengetahui depan, belakang, kanan dan kiri atau lateral medialnya dari hip ini gimana. Nanti saya kirimkan juga yang knee joint, ya. Ini konvensionalnya
Kemudian nanti saya kirimkan ini, karena ini masih anatomi imaging, ya, anatomi seksional, jadi saya kirimkan gambar-gambar potongan dari kadavernya. Nanti kalau di MRI-nya nanti saya kirimkan ke gambar MRI. Ini ya, ini potongan koronal, ya. Terserah siapa yang nanti presentasi, nanti saya kirimkan gambarnya. Ya, terutama sebenarnya yang biasa menjalankan MRI nanti tahu fokusnya kira-kira apa sih, mau melihat apa sih pada knee joint gitu ya. Ini potongan yang sagittal. Ya. Oke. Ini potongan yang koronal. Aksialnya. Ya. Dimana ini ya, ini anteriornya, posteriornya, terlihat patelanya, ya. Nah, apa sih komposisinya di sini? Untuk melihat apa sih pada MRI knee joint ini, ya. Saya kirimkan juga ke Anda gambar MRI-nya. Tapi ini khusus untuk pembahasan di anatomi imaging MRI. Jadi beda antara anatomi seksional dan anatomi imaging MRI. Ya. Boleh-boleh aja, karena sebetulnya kan anatomi imaging MRI kan refleksi dari anatomi seksionalnya gitu. Ya. Oke. Saya terus terang aja kepikiran ini nih, vaskuler. Di anatomi seksional dijelaskan anatomi seksional pada vaskuler, brain, kemudian neck vessel. Nah, ini sudah disampaikan belum? Belum, Pak. Belum ya? Di anatomi seksional loh ya? Oke. Ya, belum, Pak. Belum ya? Kemudian ini supraaortik. Ini yang konvensionalnya. Kemudian ini yang 3D. Ini sebenarnya untuk membantu saja untuk mempelajari sehingga menjadi lebih mudah. Gitu. Oke. Iya. Kalau ini sudah mewakili supraaortik dengan next ya, dengan leher. Ini arteriografi karotid dan vertebral system. Sebelum saya memulai nih, ada pertanyaan. Masih ingat nggak pembuluh darah apa saja sih yang memperdari kepala, otak? Otak saja, nggak apa-apa, nggak usah kepala. Kepala beda dengan otak ya, brain dengan kepala beda. Karena kalau kepala kan keseluruhan, ada wajah dengan ada brainnya. Ini brain saja. Masih ingat nggak? Apa yang memperdarai brain? Masih ingat?
Arteri karotis, Pak. Ya, arteri karotis, Arteri karotis kanan kiri sama ya, arteri karotis komunis. arteri komunis kanan kiri itu akan membelah dua menjadi eksterna dan interna. Ya, ini karotis komunis akan membelah menjadi interna dan eksterna. Jadi kalau yang memperdarai brain arteri karotis, ya karotis yang mana? Kanan kiri, ya interna, ya karena interna itu akan masuk ke brain, yang eksterna akan masuk ke wajah. Oke. Satu lagi yang memperdarahi, ya. Vertebralis, Pak. Aorta vertebralis. Vertebralis. Oke, vertebralis ya, kanan dan kiri. Ya. Jadi vertebralis, karotis komunis, dia akan bercabang eksterna dan interna. Nah, itu dipegang dulu ya, dipegang dulu bahwa yang memperdarai kepala ini penting ini ya. Yang memperdarai otak itu, brain itu adalah arteri karotis interna kanan dan kiri dan vertebral kanan dan kiri. Ya. Tapi kalau arteri karotis kanan dan kiri akan terbelah menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Tadi internal masuk ke brain, yang eksternal akan masuk ke tulang wajah. Nah, sekarang kita konsentrasi di cabang sini, di arkusnya. Di arkus nih ya, yang melengkung ini. Jadi kalau diperhatikan, ternyata arteri karotis kiri, karotis komunis kiri, ya, ini langsung dari arkus aorta. Karena dua-duanya selalu pasti harus sama, ya, kanan kiri gitu. Dari mana? Ternyata beda. Ini langsung dari arkus aorta, tetapi kalau yang kanan, tapi dari brachiocephalic, ya, atau innominata. Dia setelah ini bercabang, satu ke subclavia kanan, satu ke arteri karotis komunis kanan. Jadi tidak langsung, karena dia melalui brachiocephalic. Yang kanan ya, ini yang kanan. Oke. Jadi ini langsung satu nih. Ya. Nah, ini left subsum dari arkus. Baru langsung ke subclavianya. Nah, disinilah arteri vertebral. Sama nih arteri vertebral. Ya. Jadi arteri vertebral itu sama, cabang dari subclavia. Ya, subclavia. Jadi kalau arteri karotis komunis interna itu dari arteri karotis interna itu dari arteri karotis komunis, tetapi kalau arteri vertebral itu dari subclavia.
Ini pun dari subclavia. Ini cabangnya ini. Ya. Nanti kita akan lihat masing-masing yang internal bagaimana, yang vertebral bagaimana. Gitu ya. Nah, ini posisinya kalau digabung. Ya. Oke. Ini brachiocephaly, kemudian ini komunis, karotis kanan. Ya. Ini beda sendiri langsung. Ya. Baru ini subclavia, di mana subclavia akan bercabang vertebral sampai ke atas. Kalau ini crowded, ya, internal kanan, ini internal kiri. Saya akan perlihatkan ke Anda struktur satu-satu. Karotis saja, ya. Enggak dengan vertebral. Ya. Ini yang kiri, ya. Karotis komunis. Jadi internal dan eksternal kiri. Yang ini akan bercabang menjadi eksternal dan internal, tapi sebelah kanan. Ya. Oke, sampai sini. Sampai sini dia akan memperdarai middle cerebral. Jadi yang memperdarai, catat nih, middle cerebral adalah arteri karotis internal. Cerebral, ini juga cerebral, nanti ada komunikasi, di sini baru ke anterior. Oh ternyata anterior juga disuplai dari internal karotis. Jadi arteri internal karotis itu menyuplai arteri middle dan arteri anterior cerebral. Middle cerebral dan anterior cerebral. Anterior, middle, posteriornya di mana? Nah, nanti kita lihat posteriornya. Ya. Saya langsung melangkah ke posterior. Oke. Ini vertebral. Tadi sudah ya, yang itu lupakan dulu. Sekarang saya akan ke vertebral karena saya mau masuk ke posterior. Jadi vertebral ini cabang dari subclavia. Ya. Left dan right. Kemudian atas dia bergabung. Jadi vertebral kanan dan kiri ya, kanan dan kiri bergabung menjadi satu, disebut dengan arteri basilaris. Oke. Nah, ternyata dari sini ke arteri basilaris memperdarai kemana? Superior dan posterior cerebral. Nah, inilah kira-kira bagian-bagiannya ya. Jadi, oh ternyata vertebral artery itu mempunyai fungsi sendiri untuk memperdarai bagian tersendiri, posterior dan superior. Yang anterior dan medial, oh ternyata dia dari karotis. Ya. Nah, jadi sedikit demi sedikit Anda mulai harus paham di sini. Mau CT, mau MRI nanti akan ketemu semacam ini kalau sudah sampai ke vaskuler. Ya. Jadi
Jadi dipisah, ya, dipisah supaya gampang belajarnya. Oke. Karotid, ya. Ini ada carotid bulb, ini yang eksternal, dia masuk nanti ke internal, beda. Yang penting dia sudah menunjukkan ada bifurkasio, ya, di tengah sini antara eksternal dan internalnya. Saya kembali lagi. Jadi kalau karotis tidak menggunakan vertebral, ini gambarnya sendiri-sendiri, ya. Ini kira-kira dia akan memperdarahi kemana, ya, anterior dan medial, gitu, ya. Nanti ada pertemuannya antara vertebral dengan karotis internalnya. Pada circumvillis, ya, dia membentuk lingkaran, dia menyilang kanan dan kiri. Makanya kalau ada masalah di sebelah kanan, di brain sebelah kanan, yang akan terintervensi nanti organ tubuh sebelah kiri, ya. Dan itu ada bagian-bagiannya. Nah, Anda harus belajar lagi di brain. Kira-kira kalau untuk temporal itu sebelah mana kira-kira yang akan berhubungan dengan daerah situ. Kemudian yang frontal, kemudian yang posterior, kira-kira daerah mana yang akan terintervensi. Maka pada saat ada stroke, struknya di mana nih, temporal atau di posterior atau di anterior atau di superior, gitu. Ya, itu nanti akan beda-beda yang intervensi pada bagiannya. Jadi kalau di posterior itu biasanya untuk mata, ya. Kalau untuk ekstremitas biasanya untuk di temporal, gitu. Jadi kalau struknya ada di temporal itu biasanya ekstremitas yang kena. Ya, nah ini belajar di pada keseluruhan pada sistem persarafan, ya. Nah, ini saya yang menunjukkan ini karena di sini agak crowded, gitu. Jadi jangan sampai saya nggak tahu udah lewat, jangan, ya. Nah, ini gabungan antara karotis dan vertebral jadi satu. Tapi Anda harus rajin mengamati, menyelusuri, karotis komunis, dia akan membelah dua menjadi internal dan eksternal. Oke. Tetapi di sini ada juga vertebral. Ya, ini dia akan bergabung. Kalau yang di tengah ini bergabung ini vertebral arteri. Masuklah menjadi satu, arteri basilaris, ya. Tapi kalau karotis interna, dia tetap tidak bergabung, ya. Dia akan masing-masing ke kanan dan ke kiri. Oke. Kalau udah begini, ujung sini belum kelihatan, ya kan? Beda sendiri. Jadi kalau udah tahu itu baru masuk ke sini. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini kira-kira gambarnya. Basilaris, ya, posterior, ya, posterior cerebral. Nanti dia sampai ke belakang, ya.
Oke. Ini yang jadi kalau fragmennya semacam ini, oh ini basilaris. Dari mana basilaris? Dari vertebral. Ya kan? Itu ya. Kalau yang begini arteri, karotis. Ini interna. Dia akan bercabang ke middle dan ke anterior. Itu ya. Nah, posterior berarti ini dari basilaris ya, cerebral. Tapi kalau middle, kalau middle berarti dari karotis interna ya. Anterior, karotis interna. Gitu ya. Ini gambar pada pose ini. Ya, itulah kira-kira. Udah paham ya? Mau diulang lagi? Jadi hal yang agak rumit jangan ditinggalkan gitu. Tapi sebenarnya sih nggak rumit ya. Kalau dia pelajari pelan-pelan sih mudah itu sebetulnya. Ya, mudah. Ya. Jadi kalau kayak gini, ya susah ngelihatnya. Tapi mau nggak mau harus, ya. Jadi ini basilaris interna, ya. Jadi fragmen ini kira-kira semacam ini, ya. Nah, nanti ditelusuri. Oke. Lihat bagaimana basilaris dia akan bercabang ke posterior kanan dan kiri. Ya, bagaimana yang middle, kemudian anterior, ya. Dia dari mana? Dari karotis. Ini communicating. Jadi antara kanan dan kiri ini bergabung. Ya. Communicating artery. Oke. Iya, ini 3D-nya. Basilaris ke posterior, kemudian ini karotis, kemudian arteri interna, komunis interna, dia ke middle dan ke anterior. Ya. Sama ini gambar yang dari depan, ini dari atas, circumbillis. Ya. Oke. Ini dia posterior, ini basilarisnya, ya. Kemudian ini untuk karotis internanya, ini yang ke depan, anterior, ya. Ini yang ke middle. Oke. Ya. Oke. Ini hampir sama. Ini cerebral. Ya. Sorry. Cerebral artery middle. Ya. Bagian anterior, ini yang ke middle. Ini jelas sekali, ya. Bagaimana arteri karotis interna, dia akan bercabang ke middle dan ke anterior. Kemudian dari anterior ini akan bergabung, ya, kanan dan kiri melalui arteri communicating, dia akan memperdari ke anterior. Ini yang middle yang sebelah kiri ya. Oke. Ya, saya rasa udah jelas di mana ini untuk basilaris, yaitu dia akan memperdarai
posterior ya, cerebral. Ini bifurkasio pada basilarisnya. Tapi basilaris ini berasal dari kanan dan kiri. Ya, ini kanan, ini kiri. Basilaris terpisah lagi menjadi posterior kanan dan kiri. Ya, oke. Ini hampir sama, hanya ini untuk konvensional, ya, arteriografi konvensional, di mana aorta ascendent, kemudian ini arkusnya, kemudian descendennya menuju ke torak, ke abdomen. Nah, tadi ini percabangannya, ya, berhalocefalik akan bercabang menjadi 2, right subclavia dan communis arteri carotis, ya. Kemudian cabang berikutnya ini adalah carotis communis kiri dan cabang berikutnya adalah subclavia kiri, left subclavia. Ya. Oke. Di mana subclavia ini akan bercabang ke atas vertebral, ini vertebral kanan, kemudian ini ada nanti menjadi vertebral kiri. Nah, kelihatan di sini ya. Oh, ini mungkin ya vertebral kiri. Berarti ini komunis, dia nanti akan bercabang di atasnya sini. Ini hampir sama. Ya. Oblik hanya untuk memperlihatkan bagaimana percabangannya, supaya kalau ada kelainan supaya kelihatan dengan jelas bagaimana subclavia left vertebral berasal dari subclavia. Ya, itu kira-kira ya untuk pembuluh darah. Yang bagian atas mungkin terlewatkan, ya. Ini 3D-nya, ya. Ini aorta ascendent, dia melengkung, ya. Jadi kalau pandangan anterior sebetulnya dia tidak ke samping begini, ternyata dia ke posterior, ke belakang dari sagittal baru kelihatan. Ini potongan sagittal, ya, lateral view, sagittal, lateral view naik, dia melengkung ke arcus aorta, melengkung ke belakang nih, ke posterior, baru masuk ke descendent, ya, itu. Nah, ini trunkus pulmonari berarti dia akan memperdarahi arteri pulmonari kanan dan kiri. Ya. Kalau ini dia akan kembali masuk ke jantung melalui ke atrium, ya, sebelah kiri, kanan dan kiri. Dia akan masuk ke kiri, masuk ke ventricle kiri. Ya. Jadi pada sebenarnya gambar yang sebenarnya kalau bisa melihat melengkung begini pada lateral view, ya, dari samping, karena dia menjulur ke atas, melengkung ke posterior, bukan ke samping ya, jangan salah ya, bukan ke samping, tapi ke posterior. Ya. Jadi di jantung ini
Ada arteri pulmonalis, dextra, dan sinestra. Keluarnya dari mana? Arteri pulmonalis, dextra, dan sinestra itu keluarnya dari mana? Pulmonari terang, Pak. Ya, pulmonari terang. Pulmonari terang itu dari mana asalnya? Ventrikel kanan, kan, Pak? Ventrikel kanan, betul. Jadi ventrikel kanan itu memompa darah melayani trunkus pulmonari, dia baru pisah ke kanan dan kiri, masuk ke paru kanan dan paru kiri, yaitu dari ventrikel kanan. Darahnya darah segar atau darah kotor? Darah kotor. Oke. Darah kotor. Ini salah satu arteri yang membawa darah kotor. Di benak kita kan arteri selalu membawa darah bersih kan? Iya, Dok. Iya. Tapi arteri pulmonalis membawa darah kotor. Masuklah ke paru. Dibersihkan ke paru-paru, dia balik lagi. Vena pulmonalis kanan dan kiri. Masuklah trunkus vena pulmonari. Baru dia masuk ke atrium kiri, dia masuk ke ventrikel kiri. Baru disemprotkan ke tubuh melalui ventrikel kiri. Jadi, vena pulmonalis itu membawa darah bersih atau darah kotor? Darah bersih, Pak. Jadi, salah satu vena yang membawa darah bersih ya, vena pulmonalis. Sementara kita kan berpendapat bahwa vena membawa darah kotor pada umumnya, ya pada umumnya. Tetapi ini ada vena yang membawa darah bersih, yaitu vena pulmonalis. Dia akan masuk ke atrium sebelah kiri, kemudian akan masuk ke ventrikel kiri, baru disemprotkan ke seluruh tubuh melalui aorta ascendens, masuk ke arcus, baru ke descendens, baru ke seluruh tubuh. Ya. Udah mulai terang ya. Ya, bagi yang udah bisa ya, ini menjadi reviewnya lah gitu. Tapi yang udah lupa ya, ini penyegaran kembali. Ya. Jadi jangan sampai lupa. Jadi ascenden, kemudian arcus, di arcus inilah terlihat cabang-cabangnya ya, yaitu arteris brachiocephalic, kemudian left carotis communis, kemudian subclavia, 3 itu. Karena arteri brachiocephalic dextra baru akan bercabang menjadi subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Jadi communis dextra dan subclavia itu asalnya dari brachiocephalic. Ya, jadi ada perbedaan. Oke. Udah ya. Jadi sudah paham lah di sini. Ya. Untuk supra, kemudian next dan brain. Mudah-mudahan di brain, di next ini tidak confuse lah di sini ya. Jadi ini dipelajari. Nanti saya akan kirim gambarnya ini sama yang MSK. Ya. Jadi minggu depan MSK saya minta Anda presentasi itulah sekali lah ini ya. Yang biasa mengerjakan MRI, mana sih yang difokuskan pada MSK, pada MRI, pada umpamanya knee joint, pada hip joint atau pada ankle gitu, terserah gimana dibawakanlah supaya teman-teman paham.
Ya. Oke. Jadi hari ini itu yang ingin saya sampaikan. Mengganjal saya sebetulnya tidak menyampaikan ini. Takutnya kelewat gitu. Karena ini pasti akan ditanya terus. Ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Untuk vessel, untuk pembuluh darah? Nanti saya kirim ya, dipelajari. Nah, nanti kalau kurang jelas ada Mas Dedi itu yang biasa MRI ya. Oke Yuda, Ya, Pak. udah cukup ya? Pak izin tadi Ya. Pak yang presentasi berarti cukup diwakili beberapa orang saja atau dibagi Iya, kelompok? silakan aja dipilih aja. Saya tidak menunjuk ya. Tapi silakan diwakili oleh beberapa orang. Anda join aja gitu, siapalah gitu. Jangan ini apa? Jangan ragu gitu. Pokoknya udahlah sama-sama gitu. Ya sama-sama belajar. Tapi di antara teman-teman pasti ada yang biasa melakukan itu MR. Baik, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, Yud. Baik. Terima kasih atas perhatiannya Foto ya. dulu, Pak. Saya ya, mau foto dulu. Ya, Oke. Mas Ferry. Saya stop share kalau gitu. Yes. Baik teman-teman on kamera ya. Oke, baik saya hitung 1, 2, 3. Satu lagi. Sebentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Baik. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita pakai link ini ya buat Pak Legia nanti ya. Mas Rizky, mau pakai link ini apa namanya? Jam berapa nanti Pak Legia? Pak Legia jam ini ada waktu kan? Ya? Linknya link baru kan? Ini di waktu. Ini long time. Zoom-nya Mas Ferry long time. Ini bisa seharian unlimited. Om. Limited edition, Pakai ini aja ya. 14.40. Jam berapa ntar dulu? 14.40 Mas. 14.40 berarti jam 4 ya? 4 kurang 20 ya? Jam Oh, 2. masih lama. Jam 3 kurang 20. Oh jadi saya maksudnya. Oh iya. Setengah jam lagi. Oke deh. Yang mau live nanti gabung lagi nggak apa-apa. Ya, assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum Pak Regia. Selamat sore.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.